Nabi Daud alaihissalam merupakan sosok panutan yang disiplin di lingkungan keluarganya. Dalam sehari, beliau membagi waktunya menjadi 4 bagian. Yang pertama untuk mengkaji ilmu bersama Bani Israel, yang kedua untuk beribadah di mihrab, yang ketiga untuk pengadilan, dan yang keempat untuk berkumpul bersama keluarganya. Nabi Daud alaihissalam berasal dari garis keturunan Nabi juga, yaitu berasal dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud merupakan keturunan ke-12 Nabi Ibrahim. Nabi Daud dilahirkan dari rahim Siti Sarah, yang mana Siti Sarah ini merupakan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau masih keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun. Dan uniknya soal umur ini, Nabi Daud memiliki penambahan umur yang tadinya di Lauhul Mahfuz hanya berusia hingga 60 tahun, namun Nabi Adam alaihissalam menghibahkan umurnya kepada Nabi Daud, sehingga Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Setelah kita membicarakan tentang profil dan silsilah singkat dari Nabi Daud tadi, selanjutnya kita akan membicarakan tentang kepandaian apa sih yang dimiliki oleh Nabi Daud. Kepandaian ini terlihat ketika Nabi Daud mampu menyelesaikan sebuah permasalahan, yang mana beliau dapat berlaku adil di antara mereka yang bersengketa, dan tidak ada di antara mereka yang merasa dirugikan. Tutur kata beliau mampu melembutkan hati sekeras bebatuan. Beliau melembutkan hati tersebut menggunakan ayat yang beliau tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam. Dan ini juga merupakan salah satu alasan dakwah dari Nabi Daud ini mudah diterima oleh kaumnya. Nabi Daud mampu meyakinkan seluruh rakyatnya untuk mematuhi segala perintah Allah. Tidak salah bukan jika Allah memilih Nabi Daud alaihissalam untuk meluruskan seluruh kaumnya ke jalan yang benar sepeninggalnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Selanjutnya, Nabi Daud mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari di waktu fajar dan senja. Nabi Daud juga mampu berbicara dengan hewan. Salah satunya ketika beliau ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan ulat tersebut tidak bisa apa-apa. Padahal ulat itu mampu bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud alaihissalam. Bukan hanya itu saja, secara fisik Nabi Daud juga mampu menekuk besi tanpa menggunakan alat pemanas. Beliau mampu membuat baju besi hanya menggunakan kedua tangannya saja. Padahal biasanya harus dipanaskan dulu menggunakan pembakaran api. Genap berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam menerima risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Pada saat itu Bani Israel sedang porak-porandanya dan membutuhkan sebuah pedoman hidup agar hidupnya lebih tertata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara urutan, kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan dalam bahasa Kipti. Isi dari kitab Zabur ini ada 150 nyanyian atau mazmur yang langsung didendangkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Beliau memiliki suara yang sangat bagus dan sangat piawai dalam mengatur nadanya. Isi keseluruhan kitab Zabur ini ternyata sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud alaihissalam. Soal suara yang bagus tadi, saking bagusnya suara beliau, orang yang sakit saat mendengarnya pun menjadi sembuh, air dan angin menjadi tenang, burung-burung dan bukit-bukit ikut memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga beliau disebut sebagai tukang sihir. Adapun dakwah Nabi Daud alaihissalam adalah mengajak untuk beramal soleh, yakni dengan menunjukkan jalan untuk kebaikan agama dan kebaikan dunia mereka. Karena pada hakikatnya manusia itu membutuhkan akan dua hal tersebut. Nabi Daud alaihissalam juga menyerukan kepada umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesenangan dunia yang hanya sementara ini, agar di kemudian hari mereka memiliki iman yang kuat dan kokoh, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan untuk diri sendiri dan orang lain serta manusia pada umumnya. Seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Daud juga memiliki cobaan ketika beliau sedang menyampaikan dakwahnya, yaitu beliau dituduh sebagai tukang sihir yang dusta. Akan tetapi Allah selalu menyuruh Nabi Daud untuk selalu bersabar, seperti dalam Quran surat Shad ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dzal aid innahu awwab. Artinya, bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Kisah keberanian Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel.
Ia merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup di masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Suatu ketika Nabi Daud masih kecil, terjadilah peperangan antara tentara Talut dan Jalut. Namun, meskipun beliau masih kecil, Nabi Daud ikut serta menjadi bala tentara Raja Talut. Di tengah perjalanan yang panjang menuju peperangan, Raja Talut memerintahkan agar beristirahat terlebih dahulu kepada tentaranya di tepian sungai dan memerintahkannya agar tidak berlebihan dalam meminum air. Raja Talut menyampaikan, jika ada yang melanggarnya, maka dia bukanlah pengikutnya lagi. Akan tetapi, karena kondisi, tentaranya sangat merasa kehausan dan lupa akan perintah rajanya itu. Mereka banyak yang berlebihan dalam meminum air, bahkan mandi di sana. Kecuali Nabi Daud alaihissalam dan sedikit tentaranya yang tetap teguh menjalankan perintah Raja Talut itu. Akhirnya, Raja Talut melanjutkan perjalanannya dengan sedikit tentara dan meninggalkan tentara yang melanggar perintahnya. Lalu, tibalah saat peperangan dengan Raja Jalut yang kafir. Kondisi tentara Raja Talut yang kehausan ternyata menjadikan semangatnya berkobar, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dapat mengalahkan pasukan Raja Jalut yang kafir itu. Dan yang dapat mengalahkan Raja Jalut sendiri tidak lain adalah Nabi Daud alaihissalam. Dengan berbekal ketapel miliknya, Nabi Daud berhasil mengalahkan raja yang bertubuh besar itu. Ketika Nabi Daud alaihissalam melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai Raja Jalut. Seketika Raja Jalut rubuh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 251, yang artinya, mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut, ia diangkat menjadi Panglima Tempur Israel. Selama menjadi Panglima Tempur Israel, Nabi Daud melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel, ia mampu memukul mundur musuh tersebut. Namun sayangnya sang Raja Talut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam didapuk menjadi raja setelah drama perpecahan dua kubu. Ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil, sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud mempunyai kekuatan dalam beribadah, terutama dalam sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya yang luar biasa, ia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi seorang rasul dan memberikan karunia-Nya yang agung berupa kitab Zabur yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi,
Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Sejak usia muda sudah nampak kecerdasan dan kebijaksanaannya di bidang hukum. Jika seseorang tidak puas mendapat pengadilan dari Nabi Daud, maka mereka akan puas jika pengadilan itu dipimpin Nabi Sulaiman. Sesudah Nabi Daud meninggal dunia, Nabi Sulaiman diangkat sebagai penggantinya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bagi seluruh bala tentaranya, baik dari golongan jin, setan, binatang, dan manusia. Diperintahkan sama berkumpul menghadap Nabi Sulaiman. Semua sudah hadir, kecuali seekor burung bernama Hudhud. Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa burung Hudhud terlambat datang? Sungguh, jika tidak bisa memberi alasan yang jelas atas keterlambatannya ini, sebagai hukuman untuknya, saya akan menyembelihnya." Tak berapa lama kemudian, burung itu datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Hampir saja burung itu terkena hukuman kalau tidak segera mengajukan alasan kenapa ia terlambat datang. "Ampunilah keterlambatan hamba ini, Tuanku," kata burung Hudhud. "Hamba memang terlambat, tetapi hamba membawa kabar yang amat penting. Di negeri Sabah, hiduplah seorang ratu bernama Balqis. Ia mempunyai singgasana yang agung, kerajaannya luas, dan rakyat hidup dengan makmur. Namun sayang, mereka tidak menyembah kepada Allah. Mereka disesatkan setan sehingga mereka menyembah matahari. Ya, aku percaya dengan berita yang kau bawa itu," kata Nabi Sulaiman. "Akan tetapi, aku akan menyelidiki kebenaran beritamu. Bawalah suratku untuk Ratu Balqis. Kalau sudah diterima, sembunyilah kau di celah-celah jendela dan dengarkanlah apa yang akan dilakukan Ratu Balqis." Burung Hudhud terbang lagi ke negeri Sabah. Ia menyerahkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, lalu bersembunyi di balik celah jendela. Ratu Balqis membaca surat itu, yang isinya, "Surat ini datang dari Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis memanggil abdi dan penasihatnya untuk bermusyawarah. Ratu Balqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Maka, dalam musyawarah itu, Ratu Balqis akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman melalui utusannya. Berangkatlah utusan Ratu Balqis ke Palestina dengan membawa berbagai hadiah-hadiah yang mahal. Ketika mereka sampai di istana Sulaiman, mereka tercengang. Kerajaan Sabah tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemegahan kerajaan Sulaiman. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah, Nabi Sulaiman menolak karena ia sudah mempunyai harta benda yang jauh lebih baik daripada hadiah yang diberikan Ratu Balqis. Ia hanya minta kedatangan Ratu Balqis agar ratu itu memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Jika mau menurut, maka kerajaan Sabah akan selamat. Jika membangkang, maka Sulaiman akan mengerahkan bala tentaranya yang tidak mungkin akan dilawan Ratu Balqis. Para utusan itu segera kembali ke negeri Sabah. Mereka melaporkan segala apa yang dilihatnya tentang Sulaiman dan kerajaannya yang jauh lebih besar, megah, dan kuat daripada negeri Sabah. Akhirnya diputuskan bahwa Ratu Balqis akan datang memenuhi perintah Nabi Sulaiman. Dengan diiringi ribuan prajurit, Ratu Balqis, penguasa negeri Sabah, datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina.
Ia benar-benar tercengang, tak habis pikir betapa hebat kerajaan Nabi Sulaiman. Negeri Saba tak ada artinya dibanding kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Balkis merasa malu bila mengingat betapa dahulu ia telah mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk melunakkan hatinya agar Sulaiman tidak menyerang negeri Saba. Sebelum Ratu Balkis datang, tatanya sudah datang mendahulunya. Nabi Sulaiman bertanya, "Serupa inikah tata kerajaanmu?" "Ya, seperti kepunyaanku," kata Ratu Balkis. Seraya memeriksa singgasana tata kerajaannya. Akhirnya ia yakin bahwa tata itu memang miliknya, walaupun sudah dirubah sedikit warnanya. Kini bertambah yakinlah ia bahwa Sulaiman itu seorang nabi, seorang rasul utusan Allah yang dikaruniai kekuatan luar biasa besarnya, sehingga mampu memindahkan tatah kerajaannya dalam tempo singkat. Memang tatah itu milik Ratu Balkis. Sulaiman telah dibantu anak buahnya bernama Asif bin Barkiyah, yaitu seorang yang memiliki ilmu dan hikmah. Kemampuannya memindahkan tata kerajaan Ratu Balkis lebih cepat ketimbang kemampuan jin Ifrit yang menjanjikan tata itu pindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Asif bin Barkiyah mampu memindahkan tata itu hanya dalam waktu satu kedipan mata. Ratu Balkis berkata, "Sesungguhnya saya telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebenaran kenabianmu sebelum ini. Tatkala datang burung hudhud membawa surat darimu, sejak itu kami beriman. Yang menghalang-halangi kami untuk menyatakan keimanan kami adalah karena kami hidup di tengah-tengah kaum yang sudah mendalam kekufurannya. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan kami hingga saat ini datang menghadap kepadamu." Nabi Sulaiman tersenyum, lalu mempersilahkan Ratu Balkis memasuki istananya. Lantai istana itu terbuat dari kaca tipis yang di bawahnya dialiri air. Ratu Balkis mengira diajak masuk ke aliran sungai, maka ia menyingkapkan kainnya sehingga tampaklah betis kakinya. Nabi Sulaiman segera memberitahukan bahwa lantai itu terbuat dari kaca putih yang tipis. Ratu Balkis tersipu malu, serta-merta ia bersujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Demikianlah akhirnya Ratu Balkis menikah dengan Nabi Sulaiman dan hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Metode dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam dianugerahkan oleh Allah SWT dengan berbagai kenikmatan. Suatu hari Nabi Sulaiman dipertemukan Allah SWT dengan Ratu Balkis. Dia adalah seorang ratu yang memiliki singgasana yang megah. Pada awalnya, burung hudhud memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman tentang seorang ratu di negeri Saba. Beliau mempunyai singgasana yang besar, namun ratu tersebut menyembah matahari diikuti oleh pembesar-pembesar kerajaannya. Disebabkan itu, Nabi Sulaiman berniat untuk mengajak Ratu Balkis untuk memeluk agama Allah. Berbagai metode yang digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk membujuk Ratu Balkis. Metode yang pertama yaitu metode surat menyurat. Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud untuk mengirimkan surat kepada Ratu Balkis setelah menerima informasi tentang keberadaan Ratu Balkis bersama kaumnya yang menyembah matahari. Hal ini disebut dalam firman Allah pada surah An-Naml ayat 28. Surat ini tidak disebarluaskan kepada orang ramai sehingga Ratu Balkis sendiri yang menerangkan isi surat tersebut seperti firman Allah dalam surah An-Naml ayat 29-31. Ratu Balkis menyifatkan surat tersebut dengan kata karim, karena yang terkandung dalam surat tersebut merupakan kata yang penuh kebijaksanaan, gaya bahasa yang indah, penuh dengan sopan santun. Walaupun Ratu Balkis merupakan seorang penguasa kerajaan, namun dia merasakan sedikit gerun dan resah setelah menerima surat dari seorang laki-laki yang gagah dan kaya raya seperti bernama Sulaiman. Surat itu juga menyatakan beberapa hal.
Nabi Sulaiman menceritakan keesaan dan kekuasaan Allah di samping sifat rahmatnya. Kedua, Nabi Sulaiman melarang Ratu Balqis dan seluruh pengikutnya daripada mengikuti hawa nafsu mereka dan memerintahkan agar senantiasa melakukan perkara yang benar. Yang ketiga, Nabi Sulaiman memerintahkan mereka untuk hadir kepadanya dalam keadaan berserah diri. Metode yang kedua yang digunakan oleh Nabi Sulaiman yaitu menambahkan kekuasaan dan kemampuan. Nabi Sulaiman terkenal dengan kerajaan, kekuasaan dan kebolehan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Dia mempunyai tahta yang agung, tentara jin, manusia, dan upaya berkomunikasi dengan binatang. Seseorang yang mempunyai semua itu pasti akan dihormati yang lainnya. Lebih-lebih lagi, dia adalah seorang nabi yang mempunyai mukjizat seperti nabi-nabi lainnya. Oleh itu, Nabi Sulaiman sangat yakin apabila berhadapan dengan Ratu Balqis. Dia tahu bahwa kuasa ratu tidak setanding dengan kuasa Allah yang diberikan kepadanya. Kebolehan dan kekuasaan terbukti apabila Ratu Balqis akan datang ke singgasananya. Dia mau agar singgasana Ratu Balqis dipindahkan dari negeri Yaman ke negeri Syam sebagai bukti kenabiannya dan kemampuan Allah yang menakjubkan, yang boleh menciptakan sesuatu di luar jangkaan manusia. Ini diceritakan dalam ayat Allah dalam surat An-Naml ayat 38 sampai 39. Kemudian dengan serta merta singgasana Ratu Balqis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Kejadian itu membuat Ratu Balqis terasa terpengung dan pelik sehingga ia berasa semakin tertarik dengan keistimewaan Nabi Sulaiman. Tambah lagi Ratu Balqis mempunyai dua perwatakan wanita, yaitu seseorang yang mempunyai perwatakan pemimpin dan juga mempunyai naluri seorang wanita yang menyukai kemewahan. Metode yang ketiga yang digunakan oleh Nabi Sulaiman yaitu metode tegas kepada sasaran dakwah. Ketegasan Nabi Sulaiman dibuktikan dengan penolakan hadiah yang dibawakan oleh delegasi Ratu Balqis. Penaifan ini dilakukan karena hadiah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman bertujuan supaya dia tidak mengganggu kekuasaan Ratu Balqis. Ini mengisyaratkan bahwa dia harus menghentikan dakwahnya, walaupun adalah suatu hal yang mustahil bagi sebagai seorang nabi yang wajib menyampaikan dakwahnya. Penolakan ini dapat dilihat dalam firman Allah pada surah An-Naml ayat 36 sampai 37. Sulaiman berkata, "Apakah kamu menyogok aku dengan harta?" Ia berucap kepada ketua delegasi untuk disampaikan kepada permaisuri. Maksud dari kata-kata Nabi Sulaiman tersebut adalah penolakan pemberian. Ini karena Nabi Sulaiman merasakan pemberian itu seperti rasuah yang bertujuan untuk menghalangkannya daripada menjalankan kewajibannya. Metode yang keempat yang digunakan Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu metode tidak menghina sembahan musuh. Menghina Tuhan agama lain adalah larangan dalam Islam. Allah SWT melarang manusia menghina apa yang disembah dan oleh penganut agama lain, karena penghinaan tidak akan memperbaiki sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan agama. Hal ini tidak dilakukan oleh Nabi Sulaiman ketika berdakwah kepada Ratu Balqis. Kandungan surat yang ditulis Nabi Sulaiman tidak terdapat sedikit pun unsur penghinaan dan gangguan terhadap sembahan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman hanya menyampaikan kepada Ratu Balqis agar tidak berlagak dan berlaku sombong dan meminta permaisuri Ratu Balqis naik ke singgasananya dalam keadaan berserah diri. Nabi Sulaiman juga tidak memanggil Ratu Balqis dengan nama buruk, tidak merendahkan tahtanya dan tidak menghina para pembesarnya. Hal ini diceritakan dalam surat An-Naml ayat 108.